dengan kekosongan rohani Bapak Ibu. Dia kebal, dia merasa nggak dekat Tuhan pun nggak apa-apa, itu bahaya. Tapi saya yakin di semuanya ibu bapak dekat sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ada di sini usianya udah 50-an, 60 Tuhan, 60 tahun yuk berkemas-kemas secara karakter Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu besok atau 2 hari lagi atau 1 tahun lagi kita dipanggil Tuhan, gitu. Tapi yang pasti yuk kita berkemas-kemas. Semakin hari yuk senangin Tuhan, semakin hari yuk senangin Tuhan yang apa sikap kita. Nah itu kalau jangan menunda-nunda untuk berdoa ya Bapak Ibu. Satu lagi, jangan menunda-nunda juga untuk berbuat kebaikan. Di sini ada yang masih punya orang tua? Ada. Bapak Ibu bersyukurlah kalau Anda masih punya orang tua. Sering-sering telepon, sering-sering say, "Hello Mom, how are you? Mama apa kabar? Papa apa kabar?" Syukur-syukur tiap bulan Anda bisa kasih uang sama orang tua Anda. Serela saudara, semampu saudara, mungkin 200.000 sebulan, atau 100.000 sebulan, atau mungkin pulsa doang, atau mungkin ya telepon aja lah senengin hatinya. Orang tua kita, karena saya sebagai orang tua kita nggak begitu butuh uang kita sebagai anak Bapak Ibu ya. Tapi sopan santun kita menghargai sebagai orang tua itu terpenting. Buat apa pada saat orang tua kita mati ada di peti jenazah, uang kita hamburin, bikin pesta, beli petinya yang mahal-mahal, kuburannya yang dirawat. Buat apa? Kalau waktu dia hidup pun kamu nggak bisa menghargai orang tuamu. Waktu hiduplah kau menghargai dia, waktu hiduplah kau mengasihi dia, bukan saat pada waktu udah mati. Dia nggak ngerasa apa-apa Bapak Ibu. Di saat kau hambur-hamburin duit untuk kematian, dia nggak ngerasa apa. Jadi ayo jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan khususnya kepada orang tua. Jangan menunda-nunda berbuat kebaikan kepada pasangan Anda, anak Anda, bahkan teman saudara, semuanya jangan menunda-nunda. Amsal bilang apa? Jika engkau punya kemampuan untuk menolong seseorang, jika orang itu datang ke rumahmu minta bantuan, engkau cuma bilang, ya udah pergi aja, padahal belum bisa bantu dia. Itu berdosa Bapak Ibu. Jika kau bisa bantu dia, tapi bukan berarti maaf ya, jangan memanfaatkan orang. Jangan punya mental meminta-minta. Sebagai anak raja, kita anak raja, amin. Jangan punya mental meminta-minta. Andalkan Tuhan dulu. Berlutut dulu dari Tuhan. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya butuh itu. Tuhan, saya nggak punya duit. Percaya Roh Kudus yang ada di samping Anda pasti belajar. Tuhan yang Anda sembah itu punya segudang cara untuk menolong kita. Amin ya. Jadi mulai saat ini yuk jangan menunda-nunda untuk berbuat baik pada orang. Jangan menunda-nunda untuk memberikan hak orang lain. Contoh, kalau Bapak Ibu seorang pengusaha atau punya pembantu, jangan tunda-tunda untuk memberikan gaji dia. Bapak Ibu punya utang, jangan tunda-tunda untuk membayar. Setuju? Ada di sini yang suka utang, tapi nggak bayar. Bertobat. Jika Anda berhutang nggak mau bayar, lu lagi curi uang orang. Jangan ya Bapak Ibu. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar kepada kita. Waktu sebelum suami saya meninggal, 2 tahun dia nganggur, saya nggak pernah berhutang Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan yang gue sembah gak akan membiarkan saya mati kelaparan. Saya percaya itu banget, saya nggak pernah berhutang di saat saya sulit. Terlebih di saat seperti ini, yang dulunya saya luar biasa miskin tapi nggak berhutang. Sekarang saya malah kebalikannya Bang, meminjamkan uang. Jadi saya berdoa Bapak Ibu di sini bukannya meminjam uang pada orang, tapi meminjamkan uang pada dia orang ya. Amin ya. Oke. Terus jangan juga menunda untuk menunjukkan perasaan sama pasangannya. Bapak Ibu kalau saatnya Bapak Ibu pengen berkasih-kasihan sama istri, saya I love you, jangan ditunda-tunda untuk melakukan itu. Aku sayang deh sama mama. I love you babe. Terus kalau pengen me time, quality time, contoh pergilah nonton kek, pergi berdua kek. Yuk cinta yang awal itu ditunggu dulu.
Ya. Iya, bila perlu kalau mau honeymoon, second honeymoon, go. Honeymoon lagi. Kenapa? Bapak Ibu, yang Anda harus pertahankan, yang Anda harus sayang-sayangkan itu suami Anda, istri Anda. Karena anak-anak kita suatu saat akan meninggalkan kita, memilih hidupnya sendiri dengan pasangannya. Kalau kita nanti sama suami kita sampai tua, jadi nanti tua kita Pak, kaki kita nanti bergandengan. Ayo, nah, jadi sampai tua lu sampai sama begini loh, sama pasangan kita, yuk disayang-sayang istrinya, disayang-sayang suaminya. Betul. Ya Bapak Ibu ya, kalau sampai tua kita berdua sampai tua, kayak gitu, ya. Kenapa? Ya nggak punya suami, masih mau menikah? Makanya tanya nih, tadi kan bilangnya kan iklan ya, masih mau menikah Bu? Mesti tegas nih jawabnya, yes or no. Mau menikah? Kan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan, benar ya? Tapi kalau enggak ya enggak. Saya hanya mau kasih tahu kalau kamu menikah jangan pacaran. Iya betul. Ya, setuju ya? Karena pacaran itu merusak. Betul. Sangat-sangat merusak gaya pacaran orang-orang. Jadi kalau Eda yang sekarang sini hari single mom, yang nggak mau menikah lagi, good, tapi jangan pacaran. Kalau Betul. ya, kalau nggak mau menikah, jangan pacaran Bapak Ibu, pasti rusak. Mendingan udahlah fokus sama anak, sama cucu, pelayanan, banyak-banyak kegiatan kayak gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ada yang ngantuk di sini? Enggak. Bu Betty, kalau saya tadi salah saya minta maaf. Tapi kita satu server bro. Iya. Iya, ya oke. Bapak Ibu, adakah Tuhan senang dengan orang pemalas? Ya. Alkitab bilang orang pemalas jangan dikasih makan. Bahkan Alkitab suruh kita belajar sama seorang binatang yang paling gede apa yang kecil? Kecil. Semut. Bingung loh saya loh. Kenapa sih Tuhan nggak suruh kita belajar sama singa, si raja hutan itu? Kenapa Tuhan nggak nyuruh kita belajar sama gajah yang gue dengan rambut? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa disuruh belajar sama semut? Karena semut itu rajin dengan rambut. Dia bangsa yang kuat kata Amsal. Semut itu tanpa ada pemimpinnya, tanpa ada pemimpinnya atau pengaturnya, dia tetap bekerja. Ada dari sini Bapak Ibu yang pernah melihat semut ongkang-ongkang kaki? Enggak. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang melihat semut lagi kipas-kipas? Ya ada, minimal dia bergerak. Ya, dia bergerak pasti berarti kita minimal dia lagi jalan. Atau lagi nemuin makanan, dia cari lagi temannya biar bisa bopong bareng-bareng. Kerjasamanya tuh luar biasa. Makanya semut di saat panas kayak gini, dia keluar cari makanan, dia kumpulin banyak makanan, dia taruh di rumahnya. Biar apa? Biar pada masa hujan, dia ongkang-ongkang kaki, nikmatin hasil kerja dia, nikmatin panennya dia. Jadi saya berharap di sini jangan ada yang malas. Iya. Apalagi engkau yang masih muda-muda ini, pikul laku pada masa mudamu, kerja keras pada masa muda, kerja keras pada di sini ada anak muda, ada, dek, kerja keras. Umurmu berapa sih? 22. Istilah, masih muda banget. Sekarang kamu ngapain? Kuliah? Kuliah kerja. Di saat usia segini kerja keras ya, dek. Nanti 20 tahun yang akan datang, lu enak tinggal ongkang kaki. Jadi lu kerjanya nanti pas udah tua tipis-tipis aja kerjanya. Karena waktu muda kamu bekerja keras, udah punya ini itu tuh enak. Tapi saya kasihan banget di usia 50 tahun, 60 tahun ada orang kerja keras. Kenapa? Karena waktu masih mudanya dia malas. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, terus-terusan bilang sama anak, ayo di waktu masih muda kerja terus, lu gak pulang pun gak ada yang nyariin, anak lu gak punya anak, gak punya istri, kerja
Jadi kerja keras ya deh. Kalau kau bekerja, bekerjalah sebagai karyawan yang benar. Ya, kalau kau kuliah sebagai mahasiswa yang benar. Gitu. Makanya saya bersyukur, saya lucu banget. Kenapa semua ya kecil? Padahal semua kita sendiri pun nabi. Tapi ternyata Alkitab bilang dia bangsa yang kuat. Tanpa pengaturnya pun dia tetap bekerja. Bapak Ibu di sini sekalipun nggak ada pimpinan kita, nggak ada gembala kita, jangan berbuat dosa. Sekalipun nggak ada pimpinan lu, tetap bekerja. Sekalipun nggak ada orang sama sekali bekerja. Saya percaya Tuhan yang melihat dari jauh akan memberikan penghargaan buat Bapak Ibu semuanya. Amin ya. Senang gak punya Tuhan yang selalu ngingetin kita? Senang ya. Di sini siapa yang suka baca Alkitab tiap hari, Bapak Ibu? Harus ya, puji Tuhan. Saya percaya orang yang baca Alkitab tiap hari, dia akan semakin mengenal Tuhan. Dia akan semakin mengenal Yesus. Dia nggak akan gampang bersungut-sungut. Kalau orang yang gampang bersungut-sungut berarti dia nggak kenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di usia-usia ini banyak ibu tuh banyak banget tuh ya. Yuk semakin lagi berkemas-kemas secara karakter. Biar kita saat Tuhan panggil, kita penuh dengan perkenanan Tuhan. Amin ya, amin ya. Nah, orang yang suka menunda-nunda itu pasti orang malas. Dan orang yang suka menunda-nunda sering sekali kehilangan momentum yang indah. Mungkin pada saat ada orang nawarin bisnis, yuk lu mau gak bisnis sama gua? Dia terlalu banyak timbang sana, timbang sini, timbang sana, timbang sini. Akhirnya enggak, terlalu banyak mikir. Contoh saya salah satu orang yang menunda waktu itu. Saya bilang, Tuhan sorry, saya salah. Harusnya November lalu saya wisuda Bapak Ibu. Tapi karena saya tunda menyelesaikan skripsi, saya tunda susun skripsi saya, akhirnya saya pulang sekarang. Saya salah. Makanya saya bertobat dan saya ingin membagikan ini sama Bapak Ibu. Ini jangan menunda-nunda. Kehilangan momentum yang indah kalau kita menunda-nunda. Terlebih Bapak Ibu jangan menunda-nunda untuk mengampuni orang. Ada di sini yang menunda-nunda untuk mengampuni orang. Sekalipun Bapak Ibu mungkin lagi sakit hatinya luar biasa, Tuhan tetap aja bilang, Tuhan gue mau ngampuni dia. Saya mau mengampuni sekalipun lagi sakit. Proses Tuhan juga Pak. Jangan menunda-nunda pun dalam hal Bapak Ibu bernasar. Kalau Bapak Ibu sudah membuat nasar sama Tuhan, Tuhan gak genapi, jangan menunda-nunda. Ngeri. Terlebih yang terakhir saya mau bilang sama Bapak Ibu, jangan menunda dalam melakukan firman Tuhan. Jangan menunda-nunda bertobat Bapak Ibu. Ya, di sini saya percaya Bapak Ibu semuanya orang-orang baik. Bapak Ibu semua di sini saya percaya orang-orang baik. Semakin hari saya berdoa, Bapak Ibu semakin lebih mengenal Tuhan. Dia yang luar biasa. Dalam tahun ini saya berdoa, Bapak Ibu dibukakan pintu-pintu berkatnya lebih lagi pada Ibu. Tuhan buka-bukakan pintu-pintu yang lain agar Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Semakin dibuka pintu berkat, pintu kesehatan Tuhan bukakan tahun 2024 ini buat Bapak Ibu. Untuk pelajar-pelajar, ada yang masih sekolah ya? Kelas berapa saya? Kalau Bapak Guru kasih PR, dikasih waktu seminggu, ada jangan, misalkan gini Bapak Ibu, Bapak Guru kasih PR hari Senin, kumpulin ya hari Sabtu, contoh. Berarti ada waktu berapa hari itu kamu ngerjain? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 atau 6 hari. Tuhan, Bapak Ibu, Bapak Guru kasih waktu seminggu atau 5 hari lah untuk kamu kerjain PR. Kalau Bapak Guru kasih PR hari Senin, suruh kumpulinnya Sabtu, jangan dikerjain hari Jumat ya sayang. Ya, masih lama. Senin, Rabu, masih lama. Ternyata pas hari Jumat lu terburu-buru kerjainnya. Akhirnya apa? Nggak benar. Sekalipun dapat nilai, saya yakin banget nggak mungkin 100 plus. Jadi kalau Bapak Guru kasih nilai, kasih PR, langsung dikerjain ya. Ya, saya juga di sini saya mau mengingatkan lagi Bapak Ibu, apapun yang tugas dikasih sama Bapak Ibu, dari gembala kah, dari pimpinan Anda kah, dari RTK atau dari orang tua sekalipun, jangan ditunda-tunda. Ya,
Amin. Terlebih sekarang jangan tunda-tunda untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya hanya itu aja. Sekian, terima kasih.